Om Swastiastu. Halo anak-anak Ibu Makesami, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu rahayu dalam lindungan Hyang Widi. Nah, kali ini sebelum belajar seperti biasa, mari kita ucapkan doa belajar terlebih dahulu agar kita mendapatkan inspirasi dan pikiran kita semakin terbuka ya nak ya. Ngiring. Om Pawakana Saraswati Wajibir Wajiniwati Yatsnam Wastu Diawasu. Setelah mengucapkan doa belajar, mari kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Kemarin kita telah membahas mengenai Nyaya, Vaisesika, Samkhya, dan juga Yoga. Nah, itu merupakan bagian dari filsafat Astika yang termasuk kelompok apa? Kelompok yang tidak langsung, karena dia mengamati objek-objek di luar Weda dan baru kemudian diklarifikasi via Weda. Nah, kemudian sekarang hari ini kita akan membahas Mimamsa dan Vedanta yang notabene filsafat ini merupakan kelompok yang langsung. Filsafat Astika yang termasuk kelompok langsung. Baik, kita awali dengan Mimamsa Darsana. Mimamsa Darsana sering disebut sebagai Purwa Mimamsa. Nah, Purwa Mimamsa ini didirikan oleh siapa? Ya, benar sekali, Resi Jaimini. Anak-anak sudah tahu Resi Jaimini ini beliau siapa? Ya, beliau adalah salah satu penghimpun dari salah satu Weda Sruti, yaitu Samaweda. Nah, karena beliau berkecimpung langsung di dalam Samaweda dan beliau memiliki aliran filsafatnya sendiri, maka filsafat ini termasuk kelompok langsung pada filsafat Astika yang mengakui otoritas kebenaran Weda. Nah, kemudian di dalam filsafat Mimamsa Darsana ini terdiri dari dua jenis pengetahuan. Di antaranya yang pertama adalah immediate, yang kedua adalah mediate. Pengetahuan yang immediate ini adalah pengetahuan yang terjadi secara tiba-tiba, langsung dan tak terpisahkan. Sedangkan yang kedua adalah mediate, itu adalah pengetahuan yang terjadi akibat adanya perantara. Nah, contohnya misalkan yang immediate ya, contohnya pengetahuan yang sudah ada dan tiba-tiba sudah ada dan terbentuk secara alamiah. Misalkan saja batu, misalkan saja tumbuhan. Jadi tumbuhan itu setidaknya memberikan informasi kepada kita ketika kita mengamati objek tersebut. Ya kan? Seperti itu misalnya. Nah, kemudian dari tumbuhan itu kita bertanya kepada sosok guru. Nah, pengetahuan ini yang terjadi via perantara. Jadi, sosok guru ini diibaratkan sebagai media yang menghantarkan bahwa oh, tumbuhan ini termasuk spesies apa, oh, tumbuhan ini memiliki manfaat seperti apa, oh, memiliki manfaat untuk mengobati sakit kulit atau apa gitu. Nah, itu merupakan pengetahuan yang terjadi akibat perantara yang disebut dengan mediate gitu. Nah, itu tadi. Next. Mimamsa Darsana sering disebut sebagai penafsiran Weda. Nah, kitabnya disebut sebagai Mimamsa Sutra dan sifat ajarannya adalah realistis dan pluralistis. Realistis ya karena dia menyatakan bahwa filsafat ini sesuai dengan fakta yang ada di dalam Weda. Kemudian yang kedua pluralistis karena sifatnya jamak gitu ya, sifatnya memiliki konsep yang cukup banyak. Nah, filsafat ini juga sebagai pengagum dari Weda itu sendiri karena ia menyatakan bahwa apapun yang ada di dalam Weda itu merupakan sebagai kewajiban sebagai seorang umat manusia untuk menjalani apa saja yang diperintahkan oleh Weda. Salah satu kewajibannya adalah upacara. Nah, ketika upacara ini dilaksanakan, maka akan menghasilkan sebuah pahala, akan menghasilkan sebuah hasil. Nah, kekuatan yang mengatur antara upacara dengan pahala ini disebut dengan apurwa. Anakku sekalian, ternyata di dalam filsafat ini juga memiliki metode pengamatannya tersendiri. Sama seperti Nyaya Darsana dan juga Samkhya Darsana kemarin ya, ada Catur Pramana dan Tri Pramana kan kemarin. Sedangkan di dalam Mimamsa Darsana ini, ia memiliki 6 metode pengamatan. Namanya sama, Pramana. Di antaranya yang pertama adalah pratyaksa, itu adalah pengamatan secara langsung. Yang kedua adalah anumana. Anumana itu adalah penyimpulan. Selanjutnya upamana, itu perbandingan. Kemudian yang keempat itu adalah sabda, kesaksian. Nah, bedanya
Kalau kesaksian di sini adalah kesaksian yang langsung diklarifikasi via Wahyu Weda itu. Kemudian selanjutnya adalah artapati. Artapati ini adalah penyimpulan dari sebuah keadaan. Kemudian anupalabdi itu adalah penyimpulan dari sebuah ketidakadaan. Nah, maksudnya seperti apa di sini? Ada dua penambahan itu. Jadi setelah mengalami klarifikasi, setelah objek itu diamati, objek apa yang ada di dalam Weda itu sudah diklarifikasi sedemikian rupa, kemudian baru disimpulkan mengapa objek itu ada yang berawal dari ketidakadaan kemudian menjadi ada, kemudian kenapa objek tersebut bisa ada sampai detik ini, gitu misalnya. Nah, itu kembali ditukik, kemudian dianalisa lebih dalam lagi, sehingga pengamatan dari objek tersebut tidak hanya sekedar sampai pada klarifikasi saja, tetapi sampai benar-benar memikirkan bahwa objek tersebut diulas sedemikian rupa, diulas sepanjang apa yang sudah menjadi pengamatan dari artapakti dan juga anupalabdi itu. Nah, itu bedanya ya nak ya. Mimamsa Darsana mengapa sifat ajarannya pluralistis? Karena Mimamsa di sini mengakui bahwa jiwa itu adalah jamak, jiwa itu adalah banyak. Mengapa anak-anakku sekalian? Karena jiwa itu menghidupi setiap diri makhluk hidup, termasuk manusia, termasuk hewan, termasuk tumbuhan. Contoh seperti misalnya ibu dengan anak-anakku sekalian. Ibu memiliki jiwa tersendiri, anak juga memiliki jiwa tersendiri. Nah, ketika setiap individu itu memiliki jiwa, maka ia akan menjadi jamak, ia akan menjadi banyak. Ketika kita dikumpulkan kan, maka jiwa itu menjadi banyak misalnya. Nah, dari jiwa ini, apakah jiwa ini bisa dirasakan? Apakah jiwa ini bisa dilihat? Jiwa tidak bisa dilihat menurutnya Resi Jaimini, tetapi ia bisa dirasakan. Bagaimana cara merasakannya? Yaitu dengan cara merenungi diri sendiri dan merefleksikan diri sendiri. Nah, bagaimana caranya merenungi diri sendiri, kemudian merefleksikan diri sendiri? Anak-anak bisa dengan cara berdiskusi dengan teman, kemudian mengamati dengan 6 metode pengamatan tadi, ya, kemudian mencari jawabannya di buku agama, kemudian di YouTube, atau mungkin mendengarkan audio di radio atau dimanapun saja ya. Dan itu bisa anak-anak lakukan, kemudian anak pertanyakan kepada diri sendiri, merenungi, merefleksikan, oh ternyata saya merupakan bagian dari jiwa itu, dan jiwa ini yang ada di dalam tubuh ini nantinya inilah yang akan menjadi saksi atas perubahan yang terjadi pada tubuh saya, gitu misalnya. Nah, bentuk-bentuk refleksian inilah yang menjadikan kita bisa merasakan jiwa itu sendiri. Nah, next, Wedanta. Wedanta ini adalah filsafat akhir dari kelompok langsung ya nak ya. Dan Wedanta ini sering disebut sebagai Utara Mimamsa karena ia merupakan bagian terakhir dari Weda. Nah, bagaimana dengan Utara Mimamsa ini? Siapakah pendirinya? Pendirinya adalah Resi Vyasa. Nah, anak-anak sudah tahu kan Resi Vyasa itu siapa? Beliau itu siapa? Resi Vyasa ini adalah seorang resi yang menghimpun daripada Caturweda, yang mendapatkan wahyu secara langsung dari Ida Sang Widiwasa, kemudian sebagai penyusun dari Caturweda itu. Nah, adapun 4 hal yang dibahas di dalam Wedanta Darsana ini. Apa saja? Yang pertama itu adalah Brahman adalah realitas yang tertinggi, ya. Yang kedua, semua ajaran yang di luar Weda itu tidak dapat dipertahankan, begitu menurut Utara Mimamsa ini atau Wedanta Darsana ini. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara atau teknik untuk mencapai Sang Brahman. Kemudian yang keempat membicarakan tentang pahala yang didapatkan oleh seseorang atau umat manusia yang mendapatkan pengetahuan tentang Brahman atau yang disebut dengan Brahma Widya. Jadi ada 4 hal, diantaranya Brahman adalah sebagai realitas tertinggi. Kemudian yang kedua adalah apapun yang ada, pengetahuan yang ada di luaran Weda, ajaran yang ada di luar Weda itu tidak dapat dipertahankan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara atau teknik untuk mencapai Sang Brahman. Terus yang keempat, pahala yang didapat dari seseorang, dari umat manusia ketika mencapai pengetahuan dari Sang Brahman atau yang disebut dengan
Brahma Widya. Kitab dari Vedanta Darsana disebut sebagai Brahma Sutra. Di antaranya terdiri dari 4 bab. Yang pertama adalah Samanwaya, Awiroda, kemudian ada Sadhana dan juga Pala. Samanwaya di sini membahas mengenai sifat Brahman, kemudian bagaimana hubungannya dengan alam semesta dan juga roh pribadi, itu semua dibahas di sana. Kemudian yang kedua adalah Awiroda. Awiroda ini bab yang berisikan mengenai kritikan dari Resi Vyasa terhadap filsafat kelompok tidak langsung. Siapakah filsafat kelompok tidak langsung ini? Ada Nyaya, Vaisesika, Samkhya, dan juga Yoga. Mengapa beliau mengkritik? Ya karena yang namanya filsafat itu bebas memberikan pemikirannya, karena filsafat-filsafat ini pun juga berasal dari Upanishad, yang artinya setiap objek itu diamati berdasarkan pemikiran pribadi. Jadi pembenarannya itu sifatnya relatif ya nak ya. Jadi di dalam Awiroda ini berisikan kritikan dari Resi Vyasa terhadap kelompok filsafat yang tidak langsung itu. Kemudian selanjutnya adalah Sadhana. Sadhana ini adalah pencapaian dari Brahma Widya. Kemudian adalah Pala. Pala ini adalah buah hasil dari pencapaian roh untuk mencapai siapa? Untuk mencapai Sang Brahman. Gitu. Jadi itu adalah 4 babnya. Kemudian bagaimanakah ulasan tentang Brahman berdasarkan dari Vedanta Darsana ini? Brahman menurut Vedanta Darsana itu merupakan kesadaran tertinggi yang merupakan asal mula dari adanya alam semesta beserta dengan isinya ini. Dengan adanya asal mula ini, maka beliaulah sebagai penciptanya dan juga beliau sebagai peleburnya. Maka setiap manusia perlu memahami pengetahuan tentang Brahman ini dalam bentuk apa? Yang disebut sebagai Brahma Widya. Karena beliau merupakan asas yang paling tertinggi, kesadaran yang paling tertinggi. Begitu kata Resi Vyasa. Karena beliau merupakan asal mulanya, beliau juga yang menjadi pencipta dan beliau juga sebagai pelebur. Itu nak ya. Di dalam Vedanta Darsana juga dibahas mengenai Atman ya, selain Brahman ya nak ya, dibahas juga mengenai Atman. Karena dari Atman inilah mesti seorang manusia itu mengetahui pengetahuan Brahman sehingga bisa mencapai beliau gitu ya pada intinya. Nah, Atman di sini dibahas secara spesifik ya, terdiri dari 3 unsur yang membuat roh pribadi itu ada. Di antaranya ada kesadaran murni, yang kedua itu adalah kecerdasan atau budi, yang ketiga itu adalah pikiran atau manas. Jadi antara ketiga unsur inilah ketika menyatu padu, maka terjadilah roh pribadi ini atau Atman itu. Nah, Atman ini perlu disadari, perlu direnungi gitu ya. Kenapa perlu direnungi? Karena dari Atman inilah semestinya si Atman ini perlu menyatu ke Sang Brahman, begitu. Dalam pengetahuannya disebut dengan Brahma Widya itu. Maka dari ketika mengetahui tentang pengetahuan Brahma Widya, maka terjadilah sebuah pahala atau hasil dari pencapaian itu, pencapaian roh pribadi kepada yang manunggal, yang tunggal itu Sang Brahman itu. Begitu menurutnya Brahma Widya. Begitu menurutnya Resi Vyasa dalam balutan Vedanta Darsana. Nah, itu tadi pembahasan mengenai Mimamsa dan juga Vedanta. Dan minggu depan mungkin Ibu akan mengadakan ulangan Darsana. Dan siap-siap saja Ibu akan memberikan kisi-kisinya sebelum hari H. Nah, untuk itu mari kita akhiri dengan para mesanti dan kita cukupkan sampai di sini saja. Salam damai. Om Santi 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 Om. Suksema.